Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Nursanti, mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 2 Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut best practice laporan 3 praktik pembelajaran inovatif, yaitu laporan untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 dari Dwi Nursanti, saya sendiri, guru penggerak angkatan 3. Aksi nyata ini tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Program yang diambil yaitu program Markede untuk mensukseskan hari ulang tahun sekolah dan ujian praktik kelas 9 SMP Negeri 2 Panda. Fakta dari program yang kita ambil ini untuk mendorong keterampilan dan kreativitas murid. Program ini berkolaborasi dari berbagai mata pelajaran meliputi IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Prakarya. Kolaborasi ini untuk mewujudkan merdeka belajar dalam pelaksanaan hari ulang tahun sekolah dan ujian praktik. Ujian praktik ini untuk menyongsong kelulusan sekolah. Keputusan ini diambil karena ujian praktik kelas 9 itu sebagai salah satu syarat untuk nilai kelulusan. Dan ujian ini didesain dalam bentuk pembelajaran yang berbasis proyek dan menghasilkan produk secara berkelompok yang berdiferensiasi. Hasil produk ini nantinya akan dijual oleh murid dalam program Markede di sekolah. Selain itu, program yang berkolaborasi dari mata pelajaran ini menguatkan atau penguatannya ada beberapa konsep student agency atau kepemilikan murid yang meliputi suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership. Dan kebetulan program ini bersamaan dengan momentum hari ulang tahun sekolah dan ujian praktik, sehingga diambil keputusan dilaksanakan saat puncak hari ulang tahun sekolah. Selain itu, peserta yang diikutkan hanya kelas 9 karena kelas 9 sudah mendapatkan materi dari kelas 7 sampai kelas 9. Tujuannya dari program ini untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang didapat selama mengikuti CGB atau calon guru penggerak angkatan 3. Yaitu saya sebagai guru untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid-murid dan mengibaskan kepada teman-teman sekolah ataupun di luar sekolah, agar ilmu yang pengetahuan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Rencana saya ke depan menjalankan program ini, saya akan mengatur efektivitas pelaksanaan program ini. Jadi karena program ini baru pertama, jadi nanti untuk selanjutnya saya juga akan menguatkan beberapa konsep student agency, kepemilikan murid yang meliputi suara, voice, pilihan choice, dan pemilikan ownership untuk mensukseskan program Markede ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keberpihakan pada murid. Jadi tugas proyek membuat bahan makanan atau minuman yang sesuai hati nurani tanpa paksaan. Mereka juga diberikan pilihan yang bebas untuk menentukan proyeknya. Nah, karena kebebasan yang bertanggung jawab ini menjadikan murid memiliki program yang mereka lakukan hingga akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi ini, program Markede ini akan dinilai oleh guru PS, sedangkan guru IPA akan mengambil nilai dari bahan dan pewarnaan, dari pembuatan produk, guru prakarya mengambil nilai dari pengolahan, hasil pertanian atau perikanan, dan guru bahasa akan mengambil nilai dari ceritakan pembuatannya secara naratif dalam bentuk video, dan proses pembuatan yang diunggah di media sosial. Yang membantu saya untuk mewujudkan program ini yang pasti adalah kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi
yang ada di sekolah dan semua aset sumber daya manusia yang ada di sekolah. Lalu saya melakukan aksi ini karena berkolaborasi dengan teman sejawat di SMP Negeri 2 Panda, teman sesama CGP yang ada di SMP Negeri 2 Panda, dan juga pengajar praktik. Aksi nyata ini dilakukan dengan melaksanakan Market Day, karena di tempat ini bisa membantu murid untuk memfasilitasi. Kenapa harus di SMP Negeri 2 Panda? Karena bisa memfasilitasi kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan mendukung kesuksesan program Market Day ini. Lalu setelah saya melakukan aksi nyata ini, saya merasa lega dan senang bisa berjalan dengan lancar, dan pengambilan nilai praktik juga dapat tercapai. Acara ulang tahun sekolah juga bisa meriah dan berjalan lancar, dan murid juga senang dan bahagia bisa menerapkan ilmunya. Lalu pembelajaran ini dari seluruh aksi ada peningkatan kemungkinan murid yang bertindak secara aktif dan membuat keputusan setelah pilihan yang tepat. Dan kegagalan, ada yang murid yang kesulitan mengerjakan tugas ini karena rumahnya berjauhan. Ini nanti bisa dipakai untuk refleksi rencana perbaikan yang akan datang, perlu waktu yang cukup longgar. Lalu ini adalah lampiran kegiatan yang pertama, yaitu sosialisasi Market Day dan pelibatan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership yang dipimpin oleh kepala sekolah. Ini sosialisasi ke peserta atau siswa, murid. Yang kedua, sosialisasi ujian sekolah, yaitu kepada orang tua murid kelas 9, yaitu dengan melibatkan semua modal atau aset modal yang ada di lingkungan SMP Negeri 2 Panda. Ada modal manusia, sosial, fisik, finansial, agama, dan budaya. Lalu lampiran kegiatan selanjutnya yaitu upacara pembukaan Market Day. Program Market Day ini dibuka resmi oleh kepala sekolah, dihadiri Bapak Ibu guru, karyawan, murid, dan pengajar praktik. Dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjut pemotongan tumpeng hari ulang tahun sekolah yang ke-43. Berikut dokumentasi pembukaan program Market Day. Lalu lampiran selanjutnya yaitu pelaksanaan program Market Day. Di pelaksanaan ini, murid sudah melakukan kegiatan Market Day dimulai dengan penataan produk yang mereka bawa. Produk itu bisa berupa hasil pengolahan bahan pangan yang ada di sekitar rumah mereka. Contohnya jasuke, keripik bayam, bakwan, roti kukus, salad buah, kacang telur, basreng, jus, smoothie, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah ditata di atas meja yang disediakan oleh sekolah, murid menawarkan dagangannya kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman-teman atau adik kelas murid kelas 7 dan 8. Berikut dokumentasi penataan di produk di atas meja hasil, dan ini interaksi Bapak Ibu guru yang melakukan interaksi di stand-stand Market Day. Lalu lampiran yang ketiga itu adalah video salah satu produk Market Day yang diunggah di media sosial. Jadi sebelum produk itu ditawarkan, saat pembuatannya itu dibuat video. Contohnya pertama pengertian tentang video, tentang bahan bakunya, terus cara pembuatannya, lalu nanti pengemasannya. Nah, di sini ada beberapa macam mata pelajaran yang berkolaborasi dalam program ini. Ada mata pelajaran IPA, pemahaman materi, kalau pewarnaan itu pada zat adiktif. Pelajaran IPS, pemahaman materi pada bab ekonomi kreatif. Bahasa Indonesia, pemahaman materi pada teks narasi, cara penyampaiannya. Lalu pelajaran prakarya itu pemahaman materi tentang hasil pengelolaan pertanian, di mana anak-anak memilih singkong misalnya untuk ide jualan, dan mereka bisa memaparkan secara runtut.
Nah, berikut dokumentasi media yang video yang diunggah di media TikTok ataupun Instagram. Nah, lampiran yang selanjutnya itu tanggapan murid tentang program marketing melalui wawancara secara random. Jadi tidak semua. Di sini guru memberikan umpan balik kepada murid apa kebermanfaatan dari program marketing, lalu apa saja yang mereka dapatkan selain untuk prasyarat kelulusan, dan mereka bisa mengutarakannya. Dan umpan balik ini atau wawancara ini, tanggapan murid itu bisa untuk masukan atau kritikan refleksi untuk program marketing tahun berikutnya. Berikut video pelaksanaan pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu marketing untuk mensukseskan hari ulang tahun sekolah dan ujian praktek kelas 9. Silakan menyaksikan. Terima kasih telah menyaksikan praktik baik saya tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu program marketing untuk mensukseskan hari ulang tahun sekolah dan ujian praktik kelas 9. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Kritik dan saran kami terima. Bila banyak salah kata, saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.